kembali lagi di RM Kids. Apa kabar kalian semuanya? Pasti baik-baik saja, amin. Wah, adik-adik, gak kerasa nih sekarang udah bulan Mei. Setahu kakak, bulan Mei ini penuh dengan ujian untuk kenaikan kelas, bener gak sih? Nah, kakak berdoa supaya kalian bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Dan tentu saja kalian jangan lupa belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Oke, hari ini, hari Minggu, kita mau menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita udah awal lagi ya adik-adik. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, perkasa, ajaib. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami bisa berkumpul Tuhan secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, biar firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Kalau juga Tuhan Engkau yang berkati adik-adik Tuhan dan keluarganya Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan Tuhan dan lindungi mereka ya Bapak. Dan juga kalau adik-adik Tuhan Yesus mau menjalankan ujian akhir kenaikan kelas ini ya Bapak, Engkau yang pimpin mereka Tuhan Yesus, biar mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Bapak. Kami serahkan semua masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman. Nah, adik-adik, gimana praise and worship-nya? Gimana, Coach? Pasti seru iya, ya. Betul, pasti seru dan luar biasa. Semakin tiap minggu nih, tiap minggu selalu bersemangat. Yes. Nah, Coach, Aing mau nanya nih. Apa tuh? Coach pernah gak diundang ke pesta ulang tahun? Pernah dong. Pasti pernah ya. Wah, pasti menyenangkan ya, Coach, diundang ya. Iya, emang kenapa, Coach? Biasanya kan kalau kita diundang nih, kita pasti datang. Yap. Kalau nggak diundang, kita nggak bakal datang kan? Iya dong, masa kita datang ke pesta ke tempat yang kita nggak kenal, Coach, kan lucu. Nah, hari ini kita akan mendengarkan nih cerita nih tentang seorang wanita yang melakukan hal itu loh, Coach. Kita mungkin terkejut apa yang Yesus katakan tentang wanita ini. Yuk kita dengerin ya. Jadi ada seorang pria yang bernama Simon mengundang Yesus untuk makan malam di rumahnya. Simon itu siapa tuh? Coba jelasin. Simon adalah anggota dari kelompok agama yang sangat ketat yang disebut Farisi. Dia mengundang Yesus ke rumahnya karena dia telah mendengar tentang semua hal ajaib yang Yesus lakukan, dan banyak orang mengira bahwa Yesus adalah seorang nabi, Coach. Jadi Simon ingin semua orang tahu tuh bahwa Yesus telah berkunjung ke rumahnya. Nah, sehingga itu membuatnya yang terlihat yang paling penting di mata teman-temannya loh. Jadi saat mereka mulai makan malam, ada seorang wanita, Coach, gitu. berdosa di kota itu masuk ke dalam rumahnya. Wanita itu, Coach, telah mendengar bahwa Yesus telah diundang untuk makan di sana. Dan dia ingin bertemu banget dengan Yesus dan berada di dekatnya. Dia berdiri di belakang Yesus. Dan karena dia sangat mengasihinya, dia mulai menangis, Coach. Air matanya jatuh di kaki Yesus ya, Coach ya. Dan karena dia tidak mempunyai apa-apa untuk mengeringin kakinya tuh, karena kan kaki Yesus basah ya. Ya, betul. Dia sampai pakai ini loh. Pakai apa tuh, Coach? Pakai rambutnya. Wanita itu berlutut dan memulai mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, kemudian ia mengambil beberapa parfum yang mahal. Yang mahal ya itu ya? Iya, lalu diolesin ke kakinya loh. Jadi itu membuat Simon kesel ya. Iya, betul. Simon kesel dengan apa yang dia lihat dan berkata pada dirinya sendiri, jika ia ini adalah seorang nabi, tentunya dia tahu wanita seperti apa yang menyentuhnya. Dia adalah seorang yang berdosa. Itu dalam pikirannya Simon, Coach. Nah, Yesus dapat melihat bahwa Simon itu kesel nih. Ya, betul. Tetapi Yesus berkata kepada Simon ya, Simon, ada dua orang yang berhutang kepada seseorang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Nah, karena mereka tidak sanggup membayar hutang-hutang mereka, maka orang itu memberi hutang itu menghapuskan utang itu ya. Kedua orang itu. Dia dihapusin ya utang-utangnya. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara kedua orang itu yang terlebih mengasihi? Yang akan terlebih ya, benar-benar mengasihi ya. Mengasihi orang yang menghapuskan utang mereka. Jadi pertanyaan Simon. Lalu Simon menjawab gini, Coach. Aku kira dia yang paling banyak dihapus dosanya. Terus dari gitu Yesus bilang apa tuh, Coach? Betul pendapatmu itu, sambil dia menoleh ke wanita itu. Lalu Yesus berkata kembali kepada Simon, lihat nih Simon, wanita yang berlutut di bawah ini. Di sini nih ya. Ketika aku datang ke rumahmu, namun engkau tidak menawarkan aku, nawarin Yesus itu air untuk mencuci kakinya. Iya, karena zaman dulu kalau datang mesti dicuci ya, Coach ya. Betul, tetapi wanita ini telah mencucinya dengan air matanya loh, dan menyekanya dengan rambutnya. Benar. Nah, dia bilang apa lagi tuh, Coach? Kamu tidak menyapa aku dengan ciuman, tapi sejak pertama kali aku masuk,
dia tidak berhenti menciumnya. Wow, oke. Wah, luar biasa ya. Iya, jadi istilahnya si Simon tuh bilang ya, kamu tidak memberi minyak untuk mengurapi kepalaku, tetapi wanita yang tadi itu ya Coach ya, ini telah mengurapi kakiku dengan minyak wangi yang paling mahal yang lagi. paling mahal lagi. Wah, luar biasa nih. Jadi sebab itu Yesus berkata nih kepada si Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih kepada orang yang sedikit. Berbuat kasih, ya. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, kemudian Yesus berkata kepada perempuan ini, perempuan itu ya, dosa-dosamu telah diampuni. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya Coach ya. Nah, kali ini Coach akan menjelaskan dengan seperti biasa keahliannya Coach Dedi melalui object lesson ya. Yes. Nah, adik-adik, dari object lesson kali ini nih kita bisa mengerti nih bahwa adik-adik dan Coach adalah orang yang berdosa, yang banyak melakukan dosa dan kesalahannya. Nah, kali ini nih Ai mau kasih pertanyaan kepada Coach Carey. Oke. Nah, ya. Oke, nih Coach Carey mesti jawab nih ya. Mesti jawab doang dong ya Coach ya? Iya, mau jawab doang ya. Oke ya. Nggak ada ambil-ambil kan Coach? Nah, jawab dulu pokoknya. Jawab dulu ya. Beneran Coach? Oke deh. Pertanyaannya, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 10. Jawab! 5 detik. 1, 2, 5 dikali 5, 3. Salah. Nah, karena Coach Carey salah menjawab nih, ada konsekuensinya, hukumannya. Apa tuh Coach? Hukumannya, ini apa nih? Apa tuh? Disiram 1 ember. Kita siram kan nih adik-adik nih? Nah, disiram. Ini rambut Ai udah bagus kan ya, dia masa nggak disiram? Wah, itu nih hukuman yang tersedia. My gosh, sangat mengerikan Coach Dedi kalau ngomong gitu. Betul. Ini airnya seember loh, adik-adik loh. Terus jadinya gimana nih? Kita siram gini adik-adik nih. Oh no. Nah, kenapa Coach? Nggak jadi siram nih. Nah. Haleluya. Seperti firman Tuhan berkata nih, upah dosa itu apa? Maut. Jadi semua orang mesti dihukum. Harusnya Coach Carey kita hukum nih tadi ya. Iya. Tetapi Ayang bilang dong, karena Coach Dedi baik, jadinya seharusnya Coach Carey yang tadi kena hukum, tapi malah diberikan hadiah apa ini? Yes! Coklat nih Coach Carey nih, ya betul. Yes, Ai dapat coklat. Itulah yang disebut apa Coach Carey? Anugerah. Kasih anugerah. Atau grace. Ya. Nah, di mana tadi nih Coach Carey nih harusnya kita kasih hukuman siram air dan tidak layak menerima hadiah. Malah kejadiannya apa nih? Terbalik banget ya. Betul. Coach Carey ampuni kesalahannya. Amin. Nah, bukan berhenti di situ aja loh. Coach Carey dapat hadiah. Wow. Nah, demikian juga nih adik-adik. Nah, di mana adik-adik dan Coach adalah manusia yang berdosa karena apa? Karena Adam. Yang harusnya nih kita menerima hukuman. Tetapi karena adik-adik nih sama Coach menerima juga Tuhan Yesus. Nah, jadi diampuni segala kesalahannya. Dan juga bukan berhenti di situ aja. Kita juga diselamatkan loh. Dan diberikan hidup Yesus yang penuh dengan kuasa. Wow, luar biasa kan ya? Luar biasa. Seperti biasa kita ada ayat hafalan. Kita ambil dari mana? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita ulangi sekali lagi ya Coach ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Amin. Ya Coach, tidak terasa nih ya. Iya, cepet banget ya. Cepet banget ya, baru seru nih.
Tapi jangan kecewa adik-adik, minggu depan. Minggu depan. Nantikan streaming kita selanjutnya ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Yes, Lord. Kami diingatkan lagi ya Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan di dalam hidup kita jauh lebih besar ya Tuhan. Amin. Kami diselamatkan ya Tuhan, kami diampuni Tuhan, kami Thank you, dijadikan anak-anak-Mu dan kami beroleh hidup-Mu di dalam kita semua dan beroleh kuasa-Mu ya Tuhan. Bentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, Engkau yang pimpin ya Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Sampai jumpa adik di minggu depan ya. Bye.